Muhid mengecek kondisi rumah yang sedang diuruk untuk mengatasi kenaikan air laut. Terlihat sebuah motor yang diparkir di dalam ruang tamu sudah hampir menyentuh atap rumah. Bersama tetangganya, Muhid terpaksa meninggalkan bangunan rumah yang separuhnya sudah terendam air laut atau rob Minggu siang. Pria Parubaya, Ketua RT 4 RW 5 Dusun Morosari, Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Jawa Tengah ini mengaku sejak tahun 1999, air laut naik semakin cepat di daerahnya. Bahkan dirinya terpaksa mengeluarkan 25 juta rupiah penghasilannya sebagai nelayan untuk membeli pasir dan material untuk menguruk dan meninggikan lantai rumah. Dulunya rumah ini bagus-bagus semuanya, tinggi-tinggi yang membuat kira-kira ya 4 meteran. Sekarang tinggal berapa ya? 1,5 itu ya, 1,5 meter kurang lebih. Itu sudah ada kira-kira tahun 90-an masih bagus daerah sini. Dulunya tuh saya masih kecil itu daerah sini sangat subur sekali. Dari tambaknya, pertaniannya, baik itu pertanian padi maupun palawija, bagus sekali daerah sini. Tidak hanya menyerang permukiman, kenaikan air laut atau rob telah mencapai Jalan Nasional Semarang-Demak. Tentu saja hal ini mengakibatkan kemacetan parah serta mengganggu kelancaran transportasi yang berimbas ke perekonomian masyarakat sekitar dan pertumbuhan ekonomi daerah. Akibat bencana rob yang melanda daerahnya, warga Kecamatan Sayung menggelar doa bersama atau istighosah di Jalan Nasional Semarang-Demak Minggu siang. Ribuan orang berkumpul untuk berdoa bersama, sekaligus menyampaikan aspirasi agar pemerintah segera mengatasi permasalahan rob akut daerah Pantura, Jawa Tengah tersebut. Lihatlah keadaan kami sebenar-benarnya. Segerakan penyelesaian masalah rob dan banjir di wilayah kami. Rob tidak hanya tergenangnya jalan Pantura di Sayung, tetapi sudah masuk di relung-relung kampung, masuk di rumah-rumah kami, di tempat tidur kami. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pemerintah telah bergerak melakukan berbagai penanganan darurat, termasuk normalisasi Sungai Dombo dan sungai lain di sekitarnya, serta mengerahkan 4 unit eskavator dan 10 unit pompa mobile di beberapa titik rawan rob di daerah Sayung dan sekitarnya. Dodi menyampaikan banjir rob yang melanda Pantura, termasuk Demak, bukan hanya persoalan lokal. Fenomena ini merupakan bagian dari dampak besar perubahan iklim global yang dirasakan di berbagai belahan dunia, dari Eropa hingga Asia, dan di Indonesia secara nyata menghantam kawasan pesisir utara Jawa. Program utamanya adalah Semarang dan Jakarta. Kalau beliau bicara Semarang, ya otomatis Pekalongan, Demak, Jepara dan Rembang itu menjadi satu bagian. Pasti ini akan menjadi salah satu fokus utama. Bapak Ibu sudah lihat sendiri, tol Semarang Demak sudah akan diselesaikan paling lambat akhir 2027. Perlu waktu untuk menyelesaikan semua pekerjaan fisik ini. Doa tetap diperlukan agar semuanya bisa berjalan lancar tepat waktu. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto di perhelatan International Conference on Infrastructure Kamis lalu menyatakan pemerintah akan segera membentuk Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa sebagai upaya sistemik dan terintegrasi dalam melindungi wilayah pesisir dari Jakarta hingga Semarang, termasuk daerah Demak dan sekitarnya. Prabowo mengungkap rencana pembangunan Giant Seawall yang membentang sepanjang 500 km dari Banten hingga Gresik tersebut diprediksi menelan anggaran 80 miliar dolar Amerika atau setara 1.300 triliun rupiah lebih. Berdasar data Kementerian Pekerjaan Umum, tol Semarang-Demak Seksi 1 yang saat ini masih dalam pembangunan direncanakan bakal terhubung dengan proyek Giant Seawall di daerah Sayung Demak hingga Jepara dan Rembang. Agung Happy, Demak, Jawa Tengah.